Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi rasulillah ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesempatan dan kesehatan. Selawat berikan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengataskan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama kita beri hormat kepada dosen kita Pak Sofia Ihsan Zang Dr. SPMSI dan teman-teman seperjuangan. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan video mengenai inventarisasi hama cabai Kapsicum Anu ya, di Kota Pekanbaru. Oke, sebelum itu perkenalkan nama saya Idris Kismana dengan NIM 12380010947. Langsung saja kita akan memasuki latar belakang pada tanaman cabai. Tanaman cabai ini merupakan komoditas pertanian yang selalu dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak adanya barang substitusi cabai sebagai produk hortikultura membuat nilai ekonomi produk hortikultura akan melonjak. Tanaman ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yaitu sebagai penghasil gizi dan sebagai bahan obat-obatan. Oke, langsung saja. Tujuan manfaat dan hipotesisnya. Tujuan ini yaitu untuk mengidentifikasi hama dan penyakit pada tanaman cabai, mengetahui cara yang sederhana dalam pengendalian serangan hama, dan mengetahui dampak apa saja nih akibat dari serangan hama dan penyakitnya. Manfaatnya itu untuk memberikan informasi kepada para pembaca bahwasanya ada beberapa jenis nih sebaran hama dan penyakit tanaman cabai, terus cara kerjanya yang sederhana dalam pengendalian hama, dan juga untuk menginventarisasi hama dan penyakit pada tanaman cabainya. Hipotesisnya, ini kan diduga nih hama ini yang paling dominan dalam menyerang tanaman cabai, yaitu ada thrips dan juga kutu daun. Dan juga pada tanaman cabai ini dan dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya. Oke, langsung saja kita masuk ke metodologinya. Tempat waktu penelitian ini dilaksanakan di beberapa lokasi pertanaman cabai Kapsicum Anu ini yang tersebar di Kota Pekanbaru di Provinsi Riau. Ini direncanakan selama 3 bulan, dimulai pada bulan Oktober 2025 hingga Desember akhir 2025. Lokasinya berdasarkan keberadaan petani cabai yang aktif dan mewakili kondisi tingkat serangan hamanya. Identifikasi ataupun pengenalan ini terhadap beberapa jenis hama ini bisa diuji di laboratorium Watts di Fakultas Pertanian Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarifah Riau. Alat bahan yang digunakan itu ada jaring, ada serangga, ada botol koleksi dan tabung reaksi, dan juga kaca pembesar, mikroskop, inset, ada kamera digital, ada GPS yang diuji statistiknya. Terus sedangkan bahan yang digunakan ini seperti tanaman cabainya di lahan pertanian, terus spesimen hama tanamannya, terus kapas alkohol 70%, recycle, plastik, klip, dan formulir pencatatan dan lapangannya. Laksanaannya ini metode yang digunakan adalah metode survei eksploratif dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Survei ini dilakukan oleh beberapa tanaman cabai Pekanbaru dengan pengamatan langsung terhadap inventarisasi prevalensinya dan juga intensitas serangan hamanya. Dan juga metode ini yang digunakan adalah metode diagonal dengan pengambilan sampel menggunakan model 5 titik diagonal dengan ukuran prodi itu juga 1 meter per 1 meter. Nah, dan teknik pengambilan sampelnya, kami itu mengambil teknik pengambilan sampelnya secara aktif ataupun secara langsung dengan menggunakan tangan sudah bisa langsung, dan juga secara pasif itu dengan menggunakan alat perangkap. Parameter yang diamati ada tingkat dominansi, dihitung dengan menggunakan rumus indeks dominansi, ada juga indeks keanekaragaman nanometer, dan juga intensitas serangan hama. Mungkin kalau dalam intensitas serangan hama bisa dirumuskan dengan N kali V dibagi Z kali N kali 100%. Dan juga analisis data ini diperoleh dari pengamatan di lapangan dan di laboratorium akan disajikan dalam bentuk deskriptif berupa tabel dan gambar.
Oke, cukup sekian dari video presentasi saya secara singkat ini. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.